Assalamualaikum Bu, halo Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Iya, Gimana kabarnya nih Pak Ahmad? saya sedang kurang sehat Bu, dan juga saya sedang ada kemelut batin kayaknya nih. Ada yang harus saya sampaikan sama Ibu. Ibu sendiri kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah kalau saya sehat Bapak luar biasa. Iya nih. Jangan capek-capek ya, kelihatan sekali nih Pak Ahmad. Udah lagi sakit, Aduh. terus wajahnya ini tidak ceria seperti biasanya ini ya. Kalau dalam istilah puisinya bermuram durja Bu. Oh, ada apa nih Pak? Iya nih. Kita berbincang-bincang boleh lah ya Pak ya, Boleh. 15 menit ini ya. Ya, mudah-mudahan cukup Bu Kira ya. aja Mhm, kira aja Pak Ahmad ini sepertinya, ada kemelut hati yang tidak menyenangkan ini sepertinya nih. Iya nih, kebetulan saya mau cerita berbagi pengalaman, mungkin sambil mudah-mudahan ada solusi juga. Eh, saya di SMP ya Bu, kelas 7 sekarang. Di Iya SD iya. pasti ada perbedaan, tapi kalau saya yakin Ibu kan di SD lebih paham tentang karakteristik anak Bu ya, dan tahu Iya, tentang betul. pengondisian dan lain-lain. Yang saya alami begini, tahun-tahun sebelumnya saya mengajar di kelas 8. Sekarang saya dihadapkan dengan kelas 7 dengan kurikulum yang baru ya, kurikulum merdeka. Dan juga ada masa transisi yang kata orang kalau kita ngajar kelas 7 itu serasa ngajar anak SD. Ya mungkin karena masih baru Iya, SD Bu ya, pindah ke SMP. iya transisi Pak, Iya, betul transisi. transisi. Iya, kebetulan saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia Bu. Mhm. Yang saya ingin sampaikan dan saya ceritakan, biasanya kalau yang saya sekarang alami baru beberapa bulan, itu saya mendengar sebuah asumsi atau pernyataan, wah bahasa Indonesia mah gampang, bahasa kita sehari-hari, ada yang bilang gitu. Atau ada yang bilang, mudah, atau nggak menyatakan sulit. Nah itu yang bikin saya konflik dalam hati sendiri. Konfliknya bagaimana? Ketika mereka menyatakan bahasa Indonesia dianggap mudah atau gampang, tapi dalam kenyataannya, dalam pembelajaran itu mereka kurang interaktif. Kurang interaktif, jadi ketika kami berkomunikasi di kelas, itu kok nggak aktif loh, padahal ngobrolnya bahasa Indonesia. Dan memang materinya juga bukan ngobrol bahasa Indonesia, asal ngobrol saja, tapi ada materi tertentu yang memang kalau menurut saya nggak gampang. Nah, saya itu bingung gimana ya kondisikan anak supaya pertama mereka itu menghilangkan pernyataan bahasa Indonesia itu mudah atau meremehkan. Yang kedua, bagaimana ya kiat-kiat supaya saya bisa mengajar anak tentang bahasa Indonesia itu mereka tertarik, nyaman, aktif. Iya. Terlebih, saya kan mengajar 4 kelas ya. 4 kelas Iya, itu jadwalnya kalau satu minggu ketemu 2 kali, dalam satu minggu 2 kali. Jadwalnya bisa ada yang kadang-kadang masih pagi hari, itu masih fresh kayaknya nggak ada masalah. Nah yang paling saya temukan itu masalahnya kalau sudah mulai siang hari atau bahkan jam terakhir, jam ke-7, jam ke-8, pada duhur, itu kan udah iya, mulai iya. aktivitasnya udah banyak, udah mungkin pusing, udah capek, gerah dan lain-lain. Mereka mungkin nggak teratur. Kira-kira gimana nih? Jadi permasalahannya itu Bapak sekarang kan mengajar di kelas 7 ya Pak ya, Iya, yang memang itu transisi dari anak SD nih mau ke SMP. Mereka masih berpikirnya masih anak SD gitu. Sedangkan ke SMP itu udah otomatis memang sudah belajar untuk lebih aktif dan lebih mandiri ya Pak ya. harus ya. Betulnya. Nah, Bapak kan belajar guru bahasa Indonesia ya Pak ya. Iya, Iya, memang Pak, jangankan di Bapak, di guru SMP ya di SD pun memang seperti itu. Jadi anak-anak itu menganggap remeh pelajaran bahasa Indonesia nih, iya, karena menganggap mudah bahasa udah. kita sehari-hari. Betul memang Pak, apalagi betul kata Bapak. Di Bapak kan, Bapak misalkan dari pagi-pagi mungkin masih semangat ya Pak ya, masih on ya. Iya, Ketika sudah siang, udah otomatis itu udah buyar anak-anak, nah ini sama jajanan lah, udah inget mau pulang, iya, udah otomatis Pak, betul itu. Nah, eh
dengan permasalahan tersebut, dari siklus anak-anak ketertarikan itu berapa persen ya Pak ya? Kalau untuk yang pagi hari saya merasa ya sudah kondusif ya Bu ya, nggak ada masalah, ada sekitar 89% kalau yang pagi. Nah yang jadi masalah itu kalau yang sudah siang, jam-jam rawan atau jam kritis gitu ya, itu Iya, kalau dipresentasikan ada mungkin 40-60. Jadi 40% aktif interaktif, yang 60% itu dibagi lagi. Ada yang mereka diam, acuk tak acuk, lihat nggak iya. lihat, ya pokoknya mereka asal diem, aktifnya nggak tahu masuk materinya nggak tahu enggak gitu ya. Jadi kalau saya Pikirannya nggak presentasikan, tahu di mana ya lah ya Pak ya. 40-60 itu. Bahkan Betul, kadang-kadang ada betul. kelas yang bisa sampai 30-70. Yang Mm-mm. beberapa aktif, biasanya yang paling aktif itu yang duduknya di depan, atau memang yang Iya. mereka tertarik gitu kan. Sisanya ya ada Mm-mm. yang cuma diam saja, atau mungkin ngantuk, atau mungkin gambar-gambar di kertas sendiri, atau kadang-kadang malah Iya, mereka iya. ada yang sengaja bolak-balik WC dengan alasan WC atau ke yang Iya, lain. iya, iya. Kadang-kadang seperti itu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Nah, dengan permasalahan tersebut, kira-kira ada rencana tidak dari Bapak untuk masalah hal tersebut? Sebenarnya saya pernah terpikirkan sih Bu, ibu berhubung dengan ibu yang pada di SD ya pasti lebih pintar Ya, mengondisikan anak ya, banyak-banyak game dan ice breaking dan hiburan gitu ya. iya, Eh, eh, Mungkin nanti saya akan nyari-nyari referensi tentang pengondisian murid, khususnya yang pertama dalam ada ice breaking, ada mungkin brainstorming atau hiburan sesaat gitu ya, supaya benar-benar mereka itu tertarik, bisa di awal iya. atau tengah atau mungkin di akhir, tapi yang paling rawan itu di tengah-tengah. Ketika udah di tengah-tengah, mereka udah konsentrasi mau pulang istirahat atau yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kayaknya kalau misal saya membuat modul ajar atau menyiapkan media yang menarik, berbasis mungkin ada tayangan atau benda lain yang bikin mereka tertarik, kayaknya mereka antusias itu sih. Ya, Iya, betul, Bapak bisa, itu bagus, Bapak, itu rencana Bapak dengan ice breaking memang membuat anak nanti yang tadinya loyo jadi iya, fokus lagi. Terus kemudian betul Bapak tadi materinya atau modul ajarnya dibuat sedemikian rupa biar anak itu tertarik. Misalkan boleh dengan video mungkin ya Pak ya, atau mungkin bagaimana kita mengemasnya anak itu jadi senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. iya. Itu udah bagus Pak rencana tersebut yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kira-kira Pak kapan Bapak akan melaksanakan rencana tersebut? Eh, kalau saya baru terpikirkan saat ini Bu, ketika ngobrol sama Ibu, awalnya mas saya nggak kepikiran apa kira-kira, bahkan tadinya mau saya minta Bu kok tolong kasih tahu lah apa gimana. Tapi ketika sekarang kita ngobrol, kok saya ketika ngobrol malah ada lampu Ada nyala gitu di atas kepala. ide ya? Iya, lampunya nyala bohlam. Oh iya, saya kepikiran nih ketika ngobrol dengan Ibu, keingetan ice breaking, keingetan media. Kayaknya dalam waktu dekat akan saya mulai coba susun, saya Ya. referensi. Insya Allah saya akan buat dalam minggu ini, sisa minggu ini saya buat modul ajarnya, KPD-nya, tugasnya, dan ice breaking-nya saya cari. Dan paling cepat mungkin akan saya coba terapkan minggu depan. Oh, oke, iya bagus. Kalau lebih cepatnya lebih baik, Iya. Pak, kalau kita laksanakan. Kira-kira akan ada kolaborasi tidak dengan pihak-pihak lainnya, Pak? Iya, kalau kolaborasi itu pasti. Pertama kan saya menghubungi ibu juga kolaborasi supaya saya nggak mentok gitu ya, biar nggak buntu. Iya, Kalau iya, iya. saya nanti kolaborasi dengan yang di sekolah pastinya, pertama saya mungkin akan mengajak atau pengen ngobrol bareng dengan guru yang sama bahasa Indonesia. Iya. Kebetulan di bahasa Indonesia di kelas saya itu ada 9 Bu, totalnya, Mhm. dan gurunya ada 3. Jadi mungkin saya bisa ngobrol dengan 2 rekan saya yang lain yang sama-sama bahasa Indonesia di kelas yang lain tentang penggunaan media,
ice breaking. Dan juga mungkin saya akan ya ngobrol dan sekalian memberikan pendapat, dan saya minta izin ke makasih kurikulumnya supaya pelaksanaan juga mungkin ketika saya ngobrol dengan teman, supaya takutnya saya lupa atau ada kesibukan lain jadi terabaikan, ada teman yang mau ingatkan nanti. Iya, Gitu. betul Pak, betul. Memang dalam pembelajaran atau kita berinteraksi memang harus ada kolaborasi ya Pak ya, Iya. dengan rekan sejawat, bahkan itu dengan kepala sekolah, atau dengan anak-anak pun kita kolaborasi. Apa sih yang diinginkan anak-anak Iya. kan seperti itu. Kita harus bisa melihat ekspresi anak-anak ketika kita membuat suasana kelas itu berbeda, pasti anak-anak itu kan akan antusiasnya luar Iya. biasa gitu. Oh iya Bu, saya juga nanti mungkin ketika Ibu barusan bilang gitu, saya nanti akan coba buat lembar apa ya, umpan balik dari murid gitu ya. Kira-kira murid mengharapkan hal itu senang apa enggak, atau kurangnya apa gitu loh. Iya betul, bisa itu Pak, bisa sekali. Sebetulnya Bapak itu rencananya udah bagus sekali, tinggal nanti Bapak itu melaksanakannya, semoga berhasil Pak. Pasti Siap, anak-anak Bu. kalau kita membuat ide atau membuat suasana nyaman yang berbeda itu pasti akan sangat senang anak-anak itu Pak. Nah, udah beberapa menit kita Oh iya Bu. berbincang-bincang Pak. Apa yang dapat Pak simpulkan nih dari Oh, iya. perbincangan kita hari ini? Kesimpulannya sangat berarti sekali Bu. Ketika tadi saya gelap, awan hitam di atas kepala, ketika kita ngobrol, lihat tiba-tiba seperti ada matahari yang mulai menyinari, menghilangkan awan itu jadi cerah gitu. Jadi mulai berawan dan cerah gitu. Alhamdulillah Bu, saya terbantu sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, mungkin nanti kita ketemu lagi Bu ya, main saya nanti kalau saya udah coba Nah iya praktikan betul ya. Pak, iya betul, nanti kira-kira kita bertemunya mau kapan nih? Saya pengen tahu Pak perkembangan anak-anak Bapak setelah Bapak melaksanakan rencana Bapak tersebut nih. Iya, jadi saya pengen cerita lagi nanti. Kalau misal berhasil, alhamdulillah. Kalau memang kurang, berarti harus dicari lagi ide yang lain. Kurang lebih ya, kalau misal Iya. sekarang hari Rabu ya, Sabtu depan mungkin Bu ya, biar jejak pas 1 Oh, minggu. ya betul pas 1 minggu. Jadi kita Bapak itu jadi tahu refleksinya ya Nah, Pak iya ya, nanti kita bagaimana ini. refleksi biar hasilnya gimana, ada yang harus ditingkatkan atau udah baik atau harus diperbaiki, kita perbaiki lagi. Iya. Luar biasa Bapak nih, sudah 15 menit kita berbincang-bincang. Bapak juga sudah mencurahkan nih. Sekarang berarti kayaknya udah ceria lagi ya Kabelnya udah wajahnya ya. hilang Bu. Udah hilang awan gelapnya Udah ini ya. hilang awan gelapnya nggak ada. Iya Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita ini dapat kita laksanakan lagi ya Siap, minggu Bu. depan ya Pak Terima ya. kasih. Semoga Bapak sehat, Amin. rencana yang Bapak akan laksanakan berhasil, anak-anak juga mendapatkan ilmu pembelajarannya, membuatnya jadi senang. Itu ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Ya, Kita ketemu sama-sama, lagi minggu Bapak. depan ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Sampai ketemu minggu warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Eka. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Bu, baik walaupun kurang sehat. Agak sedikit flu ini, jadi suaranya kalau kurang jelas, kalau Ibu kurang jelas tinggal tanya lagi aja nggak apa-apa. Oh siap. Ibu sendiri gimana? Sehat Ibu Eka? Alhamdulillah sehat Bapak, walaupun ada sedikit kegalauan hati kayaknya ini teh Pak. Iya, ini ada apa sebenarnya Ibu kalau kenapa ini? Sebenarnya saya hari ini itu memang ingin berdiskusi dengan Pak Ahmad. Oh iya. Saya mungkin ya Pak, walaupun keadaan Bapak lagi kurang sehat, saya ingin curhat-curhat dikit nih sama Oh Bapak. nggak apa-apa. Saya dengar ceritanya kok enak, senang. Mudah-mudahan
saya dengar Ibu terbantu, saya juga cepat sehat. Jadi topik kita akan membahas tentang apa Bu kira-kira ini? Dalam waktu sekitar 15 menit ya? Oh siap. Iya. Begini Gimana? Pak, saya tuh ada problem di dalam kelas. Walaupun memang bukan di proses pembelajarannya itu ada sedikit problem di mana di kelas saya itu kan saya sekarang megang kelas 4 Pak. Iya. Kebetulan kan tahun kemarin saya megangnya kelas rendah. Sekarang Oh, iya. naik tingkat nih kelas 4 dengan kondisi anak-anak itu berbeda karakter. Pasti. Terus transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi dengan karakter yang berbeda itu otomatis anak itu apalagi terutama yang laki-laki ya Pak ya, Iya. luar biasanya itu sangat-sangat membuat kaget saya sebetulnya di kelas 4 ini gitu Pak. Kalau boleh tahu Bu, kagetnya itu kaget dengan hal apa itu yang bikin Ibu kaget? Kagetnya karena apa? Problemnya gini Pak, terutama kepada anak laki-laki. Anak laki-laki ini itu berebut ingin menjadi seorang imam. Imam sholat? Iya Atau- betul. Imam sholat duhur, terutama di sholat duhur. Memang sih ya Pak ya halnya positif gitu, bukan hal yang negatif. Tapi membuat tidak kondusif. Setiap kegiatan pembelajaran di kelas selesai itu pasti aja ada anak yang berkelahi lah karena ingin menjadi seorang imam. Itu Sampai Pak, berkelahi Bu? betul, sampai memang sih berkalian tidak sampai Iya, tonjok-tonjokan tidak ya Pak gini. ya, cuma ya paling oh saya dulu, kamu mah nggak boleh gitu Pak. Akhirnya tuh di kelas tuh ribut terus itu masalah imam, masalah ingin menjadi seorang imam. Berarti permasalahannya dari murid kelas 4 yang laki-laki ya, karena posisinya pengen berebut jadi imam, saking pengennya jadi imam sampai ribut ya, walaupun tidak sampai berkelahi secara fisik mungkin, tapi ada perebutan yang cukup serius. Tapi kalau yang perempuan mah nggak ada ya Bu? Alhamdulillah kalau perempuan karena kan di Makmum, kelas ya di sekolah kami pembelajaran untuk pembiasaan untuk sholat duhur itu bersama-sama Pak. Jadi kan otomatis yang menjadi imam laki-laki. Kalau perempuan aman alhamdulillah. Kira-kira nih Bu, ketika ada kejadian yang sebenarnya itu kan positif ya Bu, mereka pengen jadi imam gitu kan. Betul. Cuma ketika positif itu terlalu berlebihan, saking antusiasnya malah terjadi hal-hal yang begitu. Ibu sudah mencoba belum perlakuan atau pendekatan yang bagaimana supaya nggak terjadi yang seperti itu? Sebetulnya saya sudah pernah mencoba Pak dengan pemberian tugasnya itu pergantian melalui absensi. Iya, nomor urut. Iya betul, sesuai dengan abjadnya, sesuai dengan absensinya. Hanya tetap saja itu tidak berhasil. Tetap saja saya aja dulu Bu, yang itu mah nggak siap, saya aja dulu Bu, katanya gitu. Jadi saya sudah mencoba dengan absensi tersebut dengan tapi tidak berhasil Pak waktu itu. Tuh, jadi bingung. Jadi sampai sekarang galau saya Pak ini. Iya. Ya, berangkat dari hal yang seperti itu sebenarnya positif, tinggal kita cari cara mungkin yang lebih efektif supaya hal positif itu lebih jadi hal yang baik dan untuk amal mereka dan untuk kita juga sebagai gurunya ya Bu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira nih ketika Ibu sudah pernah mencoba menerapkan pembagian jadwal imam berdasarkan abjad, tapi kok belum diterima dan belum bisa terlaksana dengan baik, Ibu kira-kira punya nggak rencana lain atau yang kira-kira menurut Ibu paling tepat untuk menyiasati hal tersebut supaya nggak terjadi lagi? Apa ya Pak? Tapi memang saya ada sih sebetulnya rencana untuk permasalahan ini. Makanya saya ingin berdiskusi nih sama Bapak ya. Begini Pak, saya rencananya itu yang pertama Pak membuat kesepakatan kelas. Iya. Kebetulan kan saya baru masuk di kelas 4 nih, saya memang belum membuat kesepakatan kelas di kelas itu.
gitu. Saya menginginkan kesepakatan itu di dalam poin-poinnya itu ada kejujurannya, ada toleransinya, Baik. ada kedisiplinannya juga gitu. Terus cara kita bagaimana menghargai orang lain sampai tidak berebut seperti Ya. itu Pak. Saya tuh niatnya seperti itu. Nah, kalau yang keduanya itu rencananya saya ingin membuat papan absensi. Ya. Begitu Pak. Papan absensi ini tuh dimaksudkan jadi anak yang lebih awal datang itu saya persilahkan untuk menjadi seorang imam. Jadi kan terlihat nih Pak siapa yang tepat waktu datang ke sekolah Ya. gitu. Iya. Jadi setelah tadi dicoba penerapan tentang absen yang efektif, Ibu Eka punya rencana tentang pembuatan kesepakatan kelas ya. Selain kesepakatan kelas yang ada disiplin, toleransi dan lain-lain juga mau dibuat papan absensi. Nah, papan absensi itu yang bagaimana, Bu? Papan absensi ini di dalamnya itu terdapat nama-nama anak. Ada kumpulan nomor absensinya anak-anak, bukan nomor absensi, maaf, nomor 1 sampai nomor 28, kasih selesai 28. Sisanya 28 ya? Ya, 28 Pak. Nah, setiap pulang sekolah itu si nama anak tersebut setiap demikian dan ke dalam satu kotak. Nah, ketika anak yang misalkan besoknya pagi-pagi dia lebih awal, nanti disimpan ke nomor 1. Nah, berarti sudah terlihat nih Pak, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, sampai nomor terakhir. Saya tuh masuknya itu ke tepat waktu. Iya. Disiplinan berarti Ya, masuknya bisa Pak. disiplin. Nah, rencananya seperti itu Pak. Jadi nanti saya lihat yang paling awal anak laki-laki datang itu, itulah yang akan saya jadikan seorang imam, seperti itu. Iya. Sudah, kalau yang saya lihat itu udah bagus. Pertama dengan dibuat kesepakatan kelas kan harusnya ada kesepakatan di antara murid satu sama lain dengan ibu sebagai guru. Dan setelah ada kesepakatan kelas juga pasti kan ibu masih tahu papan absensi itu apa gitu kan ya? Iya, saya akan jelaskan itu. Kalau yang saya lihat sih itu juga udah bagus. Nah, kira-kira kalau ada rencana lain nggak Bu kira-kira? Rencananya kemungkinan kan kebetulan saya selalu datang lebih awal ya Pak ya. Bagus. Untuk mengantisipasi anak berbohong nih Pak, kejujurannya nih anak-anak. Ya, saya memang akan kolaborasi dengan wali kelas 5. Ya. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan anak-anak nih Pak, anak-anak perempuan terutama. Ya, jadi saksi ya. Saksinya gitu. Kebetulan ketika saya tidak datangnya tidak pagi-pagi, jadi nanti saya akan bertanya kepada anak-anak perempuan atau kepada wali kelas 5 gitu Pak. Jadi saya kolaborasi dengan rekan sejawat juga begitu Pak. Kira-kira kalau sudah ada rencana dan nantinya mau kolaborasi dengan anak perempuan dan wali kelas 5, rencananya kapan mulai direalisasikan? Rencananya karena kan niatnya kan setelah saya bercerita dengan Bapak, berdiskusi dengan Bapak, setelah bercerita saya paling besok itu mau berkolaborasi dengan wali kelas 5, cara membuat kesepakatan kelas bagaimana. Nah, setelah saya mengetahui, saya akan mempraktekkannya besok langsung Pak, sehingga ketidaknyamanan di kelas itu tidak akan berlarut-larut gitu. Masa itu sudah pusing sekali Bapak, anak-anak berebut terus. Ibu itu kan besok hari apa? Hari Kamis ya? Ibu buat kesepakatan kelas besok hari Kamis. Kalau misal kehadiran dihitung Kamis pertama kan belum bisa ya? Kalau hari Kamis, besok kan Kamis ya? Kemungkinan minggu depan. Kalau Jumat sholat zuhur nggak Jumatan atau pulang? Kalau Jumat tidak. Kalau Sabtu itu sholat, karena kan ada kegiatan ekstrakurikuler Pak. Jadi jam 12 itu daripada anak-anak pulang belum sholat, kami membiasakan untuk melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu gitu.
Nah, kira-kira setelah tadi Ibu mau buat kesepakatan kelas, papan absen, dan rencananya akan diadakan dalam waktu dekat ya, mungkin besok. Iya. Tadi untuk memastikan rencana itu terlaksana, Ibu selain berkolaborasi dengan itu ada hal yang lain nggak untuk memastikan kalau rencana itu benar-benar nanti akan dilaksanakan dan ada yang mengingatkan. Takutnya loh ya, saya sendiri kadang-kadang ketika di sekolah sudah sekolah dihadapkan dengan aktivitas seperti biasa, ada pekerjaan yang lain lupa. Ibu ada nggak yang mengingatkan kira-kira? Saya kolaborasi terutama dengan kelas 5 karena dengan berdekatan ya Pak ya. Kemudian dengan kepala sekolah mungkin saya akan berkolaborasi, akan meminta bantuan juga kepada beliau gitu, untuk mengingatkan saya dan rekan-rekan, kesepakatan kelas ini, bisa di transfer ilmunya mungkin dengan kelas yang rendah, dengan kelas yang 6 yang belum melaksanakan Pak. Iya, kayaknya obrolan kita udah masuk di akhir nih. Nah, setelah kita ngobrol ini, Ibu ngerasain nggak apa yang Ibu tadi pertamanya mungkin pusing atau ada masalah di dalam dan sekarang sudah cerita, ada perasaan lain nggak ini? Iya nih Pak, alhamdulillah. Makanya saya tidak salah nih berbicara dengan Bapak. Alhamdulillah Pak. Saya dari tadinya udah pusing, ternyata ketika berbincang-bincang dengan Bapak, alhamdulillah saya sekarang sudah punya rencana nih untuk menyelesaikan permasalahan saya, bagaimana agar anak-anak itu tidak harus berebut lagi, yaitu dengan cara pertama kesepakatan kelas, kedua dengan papan absensi, dan saya kolaborasi nih Pak dengan anak-anak perempuan dan dengan rekan sejawat saya Pak. Bagus, berarti mudah-mudahan solusinya sudah didapatkan ya Bu ya. Nah, kira-kira Ya, kita ketemu lagi kapan ya biar saya pengen tahu Ibu udah bikin kesepakatan dengan yang lain-lain, kabarnya nanti bagaimana, kira-kira kita ketemu lagi kapan ya biar saya pengen tahu gitu. bagaimana kalau minggu depan Bapak? Iya, Seminggu boleh. mungkin sepertinya sudah ada lah ya perkembangan dari anak-anak. Lumayan lah dari hari besok kan saya Kamis ya Pak ya. Mungkin insya Allah hari Jumat, kalau nggak hari Kamis kita bertemu Pak, boleh. Iya, baik, tinggal Ibu nanti komunikasi aja ya, bisa chat atau kalaupun misal mau ketemu di langsung nyata juga boleh, atau mau vicon lagi seperti ini juga saya insya Allah Iya mudah-mudahan Bapak. bisa sehat-sehat Ibu ya. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Pak. Hari Iya, ini Bu. kita bisa berbincang-bincang walaupun di dunia maya, tapi hati saya sekarang sudah tidak galau lagi. Terima Alhamdulillah. kasih banyak ya Pak Ahmad. Siap Bu, terima kasih kembali, sampai ketemu minggu depan ya. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.